persidangan tersebut. Nantinya pada tanggal 8 Desember, tepatnya pada Senin depan, kita akan sama-sama menyaksikan sidang putusan pembacaan vonis dari hakim yang menentukan bagaimana akhir dari persidangan selama ini, menentukan bagaimana akhir dari perjalanan selama ini, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, replik dan juga duplik. Dan pada tanggal 8 Desember nantinya kita akan menyaksikan bersama, dan informasi selengkapnya akan terus kami kabarkan kepada Anda. Sementara saya kembalikan ke studio. Terima kasih Laura atas laporan Anda. Pemirsa, kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo terungkap karena laporan harta kekayaan yang tak wajar. Ayah Mario Dandi itu diduga menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak di kantor wilayah. Bermula dari penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi kepada temannya David Ozora, warganet langsung menelusuri latar belakang orang tua Mario. Usut punya usut, ternyata Mario anak dari seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Rafael terjerat kasus gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang karena kepemilikan aset yang tak wajar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, imbas kasus itu, Rafael juga dipecat dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Selain dipidana tuntutan penjara dan membayar denda, Rafael Alun juga menerima pidana tambahan, yakni dituntut membayar uang pengganti ke negara sebesar 18,9 miliar rupiah atau harta bendanya akan disita. Sementara sang anak Mario Dandi terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan dan mendapatkan vonis 12 tahun penjara. Hakim juga menghukum Mario Dandi untuk membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 25 miliar rupiah. Penganiayaan Mario ke David Ozora terbilang sadis karena korban menderita luka parah pada bagian saraf otak yang bersifat permanen dan harus dirawat selama 53 hari di rumah sakit. Tim TV One mengabarkan.